Apa fungsinya saya mempunyai harta, saya mempunyai mobil yang mewah, saya mempunyai uang yang banyak, rumah di mana-mana, bahkan punya apartemen, tapi terkena anxiety psikosomatis yang serba takut, tidak ada nikmat-nikmatnya. Ada yang mengeluh tentang sakit ini. Saya sudah orang miskin, seandainya saya itu orang kaya, mungkin saya bisa ke psikiater, tapi mahal sekali saya ke psikiater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, Kesederhanaan itu modal penting untuk sembuh dari anxiety. Menyadari dan memahami bahwasanya kita itu siapa. Belajar untuk melihat ke dalam, introspeksi diri. Tidak usah muluk-muluk, tidak usah menunjukkan terlalu ke depan siapa kita, tapi kita melihat ke dalam. Ada potensi apa di dalam diri kita untuk meraih kesembuhan? Ada modal apa pada jiwa dan raga kita untuk menata lagi perjalanan ke depan? Persiapan untuk melangkah ke depan. Tidak perlu mengeluh memang orang anxiety seharusnya. Karena tidak ada fungsinya, tidak ada pengaruh positifnya jika kita sering mengeluh. Sakit ini melatih kita untuk selalu bersabar, untuk selalu menyadari siapa kita. Kalau kita sudah terlatih dan kita mengulang-ulangi untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, maka akan membentuk suatu pola hidup yang lebih baik lagi. Jadi kawan-kawanku, sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, karena kita mempunyai Sang Pencipta yang menciptakan kita, yang selalu menemani kita setiap saat dan setiap waktu. Apa yang kita takutkan jika yang menciptakan kita selalu ada untuk kita? Memang kita menyadari kita banyak dosa, banyak salah, karena manusia adalah tempatnya salah. Qalu bani Adam khoto'un, setiap turunan Nabi Adam mempunyai kesalahan. Oleh karena itu, kita tidak boleh bosan untuk mencari ridho Allah, untuk mencari rahmat Allah. Tetap mendekatkan diri kepada Allah semampu kita, sekuat tenaga kita. Datang kepada Allah untuk curhat tentang kehidupan kita. Sebelum tidur, kita mengoreksi diri kita dalam sehari. Perjalananku hari ini seperti apa? Melihat ke dalam, dan kita menasihati diri kita sendiri, diri pribadi kita, jiwa kita. Kita harus menata untuk lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Kita berkomunikasi atau berbicara dengan diri sendiri. Semua yang sudah saya sampaikan tips dan triknya di video-video sebelumnya. Ada beberapa komentar untuk menjelaskan tentang bagaimana untuk menghilangkan sensasi yang selalu muncul kepada penderita anxiety psikosomatis yang mungkin diakibatkan asam lambung yang naik, yang sehingga mempengaruhi amandila di sini, memberi sinyal negatif bahwasanya tubuh kita ada sesuatu yang bahaya, sehingga kita panik, kita stres, kita
khawatir, takut. Dan itu berulang-ulang sehingga membuat kalian trauma, yang dinamakan hipokondria. Takut yang berlebihan hingga mengakibatkan sakitnya tidak sembuh-sembuh. Ya, seperti itu. Saya paham betul apa yang kalian alami. Apa yang kalian rasakan, saya merasakan. Coba kalian praktek sambil menunggu video-video saya atau mendengarkan video saya. Kalian bisa mempraktekkan dengan memijat titik refleksi seperti apa yang saya sampaikan. Setiap titik 3 menit. Sambil seperti ini untuk mendengarkan video, sambil mendengarkan video sekalian bisa memijat titik refleksi. Itu pengaruhnya luar biasa, coba kalian rasakan. Untuk memotivasi, saya selalu sempatkan seminggu sekali, seminggu 2 kali untuk upload video untuk kesembuhan kalian. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, saya paham betul, sekali lagi saya paham betul. Dengan kesederhanaan kita akan sembuh. Ada yang mengeluh tentang sakit ini. Saya sudah kurang miskin, terus saya ada yang belum menikah, saya hidup hanya bersama ibu saya, bahkan kemarin, waduh saya itu orang miskin kak, atau bang saya orang miskin, saya hanya tinggal dengan nenek saya harusnya bertanggung jawab, saya malah sakit seperti ini. Seandainya saya itu orang kaya, mungkin saya bisa ke psikiater, tapi mahal sekali saya ke psikiater. Dengan kesederhanaan, sakit kalian bisa sembuh. Kalian melihat diri kita itu siapa? Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Rasulullah bagi yang Muslim. Kita harus sadar betul, kita itu dijaga oleh Allah. Silahkan sambil mempraktekkan pijat titik refleksi. Jadi, tidak ada alasan kita sebagai orang miskin untuk tidak sembuh dari anxiety psikosomatis. Bahkan orang kaya sekalipun ada yang menghubungi saya, ada yang curhat sama saya. Apa fungsinya saya mempunyai harta, saya mempunyai mobil yang mewah, saya mempunyai uang yang banyak, rumah di mana-mana, bahkan punya apartemen, tapi terkena anxiety psikosomatis yang serba takut, tidak ada nikmat-nikmatnya. Ada yang menghubungi saya kayak gitu. Jadi dia itu berkecukupan, punya apartemen, punya kontrakan banyak, kos-kosan banyak, uangnya banyak, punya mobil yang mewah, tapi dia terkena anxiety psikosomatis. Karena itu baru sadar, saya itu punya apa-apa seperti itu, tapi saya nggak bisa menikmatinya. Saya serba takut, saya stres, saya serba khawatir terjadi sesuatu yang buruk menimpa saya. Saya serba takut dan pokoknya cemas berlebih, jenuh, tidak ada nikmat-nikmatnya, tidak bisa bahagia. Nah, itu terbukti bahwasanya orang yang kaya sekalipun tidak menjamin untuk bahagia. Nah, jadi jangan menganggap kalian miskin terus mengeluh saya sakit seperti ini, tidak sembuh-sembuh. Karena saya miskin, nggak bisa ke dokter, nggak bisa ke psikiater. Orang kaya pun sudah ke psikiater berkali-kali minum obat penenang, sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, 1 tahun 2 tahun, belum sembuh dari anxiety psikosomatis. Nah, kita harus mencari tahu, mencari solusi, mencari apa dibalik dari rahasia kita diberi sakit ini. Sakit ini tidak milih-milih orang kaya, tidak milih-milih orang miskin, tidak milih-milih orang seperti apa. Yang bisa menilai adalah diri kita masing-masing. Sahabat-sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada seluruh Nusantara, bahkan di luar negeri, silahkan kalian berkomentar, saya dari mana, tunjukkan. Sudah kemana saja kalian, terus seperti apa yang kalian lakukan. Dan bagi yang sudah subscribe dan bagi yang sudah mengikuti video ini, dari manapun kalian silahkan absen juga. Dan juga sampaikan, sudah berapa persen kalian mengikuti terapi dari saya, tips-tipsnya dari saya, polanya itu sudah membentuk atau belum? Sudah berapa hari? Kemarin ada yang bilang, saya udah 30 hari melakukan ini, alhamdulillah kak, sudah lumayan banget, ini udah nggak merasa apa-apa, tinggal kalau ada ini saya kayak mau kembali lagi, kalau ada yang curhat, teman saya gini, kadang saya mau
terseret lagi atau trigger atau apa ya namanya, vibrasi dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Karena orang yang ansih psikosomatis itu biasanya sebelum sembuh total itu kita terpancing untuk membantu teman-teman kita, kelompok-kelompok kita atau grup-grup kita untuk bangkit. Tapi kadang kita itu yang belum kuat di sini. Jiwa kita yang belum kuat sehingga kadang terpancing untuk kambuh seperti itu. Sahabat Pembuat Hati dimanapun berada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita lihat ke dalam siapa diri kita. Dengan kesederhanaan kita bisa sembuh. Lakukan polanya, lakukan terapi 3P-nya, lakukan trik-trik dari saya. Gratis. Saya tidak memungut biaya apapun, nggak mengharap apapun dari kalian. Saya hanya mengharap doa kalian agar kita saling mendoakan, diberi kesehatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna sehingga diri kita menjadi orang yang sehat, kuat, tenang, nyaman, bahagia, panjang umur, dan kita bisa berani lagi, percaya diri lagi, bisa membahagiakan orang yang kita cintai. Mungkin sampai di sini dulu. Mari kita saling semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.